Sebelum belajar kita bacakan doa. Doa sisa. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini ada yang hadir? Ada. Siapa? Satu orang? Hari ini ada yang tahu nggak kita belajar apa hari ini? Salah ada. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, murid dapat mengidentifikasi perbedaan antara persamaan linear satu variabel dengan persamaan kuadrat. Dan yang kedua, murid dapat mengetahui akar persamaan kuadrat dengan menggunakan salah satu metode, yaitu faktorisasi, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Kemarin Bapak sudah mengirim bahan bacaan, apakah sudah dibaca? Baik, untuk mengetahui kalian sudah membaca atau belum, jadi hari ini kita akan melakukan kuis terlebih dahulu. Silakan nanti Pak Join tulis nomor absen sama namanya di link yang Bapak berikan di grup, atau bisa melalui kode yang ada di sini. Baik, karena sudah semua yang sudah join, jadi Bapak boleh saja tulis kita. Jadi waktunya sampai jam 12.15. Baik, karena sudah semua selesai, maka akhiri kuis kali ini. Dan yang mendapat mereka pertama ada Nataya, Opta, sama Friska. Untuk ketiga orang ini bisa maju ke depan. Kita akan kasih reward sedikit. Selamat untuk yang dapat peringkat 1, 2, dan 3. Tepuk tangan teman-teman. Kita akan membagi kelompok. Di mana kelompok pertama ada Wahyu, kelompok kedua ada Dwi, Hendra, Benu, dan kelompok ada Nataya, kelompok ada Satya, dan kelompok 7. Nanti dan kelompok 8 daftar. Silakan kalian cari kelompok masing-masing. Di mana kelompok pertama di sini, kelompok kedua di sana, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hari ini kita belajar mengenai apa? Jadi hari ini kita belajar mengenai persamaan kuadrat. Nah, ada yang tahu nggak apa itu persamaan kuadrat? Silakan. Jadi perkenalkan, nama saya Rizky Abdulsayani, absen 30. Jadi persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki variabel bertambah 2, yaitu x pangkat 2 dan dapat dituliskan dalam bentuk ax kuadrat 2 tambah bx tambah c sama dengan 0. Baik, tepuk tangan teman-teman. Nah, apakah A ini bisa 0 atau tidak? Silakan angkat tangannya. Ingin jawab? Tidak. Kenapa tidak? Kalau A-nya ini 0 dikalikan dengan x kuadrat, berarti kan hilang nih. Akan membentuk persamaan linear, di mana persamaan linear itu adalah variabel tertingginya atau pangkat tertingginya yaitu 1. Sehingga kalau ini A-nya sama dengan 0, bukan menjadi persamaan kuadrat. Di mana sesuai definisi tadi yang sudah dijelaskan temannya, persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabel dengan pangkat tertinggi 2. Kalau ini kan pangkat tertingginya 1, sehingga tidak bisa disebut sebagai persamaan kuadrat. Yang ini bisa kita sebut sebagai persamaan linear. Sampai sini apakah paham? Jadi, misal diberikan saatnya memasuki jam ke-7. persamaan seperti ini. Yang mana yang termasuk persamaan kuadrat? Ada yang tahu nggak? 1. Ya? 4. Yang ini persamaan kuadrat apa enggak? Kenapa? Karena ini pangkat tertingginya, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1, sehingga ini tidak bisa disebut sebagai persamaan kuadrat. Ini bisa, yang 3 dan 4 ini bisa disebut persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya 2. Kalau B-nya 0 itu tidak masalah, asal pangkat tertingginya 2. Nah, ini juga sama, pangkat tertingginya 2. Kalau C-nya 0 kan tetap menjadi persamaan kuadrat. Makanya 1, 3, dan 4 ini kita sebut sebagai persamaan kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya, maka ada beberapa contoh persamaan kuadrat. Ada yang bisa ngambilin nggak? Yang mana namanya A, B, dan C-nya dari persamaan kuadrat ini? Ada yang mau nggak? Silakan. Kurang tepat? Ada yang mau? Ya, silakan. Kurang teman-teman. Yang nomor 2, ada yang mau nggak? Silakan. Yang nomor 3, ada yang mau? Ya, silakan.
Kurang teman-teman. Yang terakhir nomor 4 ada yang mau? Kurang teman-teman ya. Nah, ini betul? Kurang teman-teman ya. Kita lanjut ke cara menyelesaikan dari persamaan kuadrat. Nah, suatu persamaan kuadrat ini dapat diselesaikan dengan cara menentukan nilai pengganti x yang memenuhi persamaan itu. Di mana nilai pengganti ini bisa kita sebut sebagai sebuah pernyataan sehingga bernilai benar. Nah, nilai pengganti x yang kita cari ini yang memenuhi persamaan kuadrat. Di mana persamaan kuadrat ini kan bentuknya seperti ini. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, disebut penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat yang bersangkutan. Nah, untuk mencari akar persamaan kuadrat ini terdapat 3 cara. Yang pertama, faktorisasi, yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna, dan yang terakhir, rumus kuadrat atau rumus ABC. Cara yang pertama yaitu faktorisasi. Nah, faktorisasi ini merupakan cara untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan mencari nilai yang jika dikalikan akan menghasilkan nilai lain. Dimana bentuk persamaan kuadrat kan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, nilai ax kuadrat ditambah bx ditambah c ini kan mempunyai nilai a dan nilai b dan c. Kemudian bentuk umum pemfaktorannya yaitu seperti ini, yaitu ax tambah b kali dengan ax tambah i per a sama dengan 0. Nah, kita mengambil ketentuan di mana p dan q ini adalah suatu bilangan. Kita di faktorisasi ini kita menebak bilangan tersebut dengan ketentuan p kali q ini sama dengan a kali c dan p tambah q ini sama dengan b. Di mana suatu bilangan dikalikan hasilnya itu adalah a kali c dan suatu bilangan ditambahkan hasilnya b, yaitu yang ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut pada selanjutnya agar lebih mudah memahami. Kemudian diberikan suatu persamaan kuadrat yaitu 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3. Nah, nilai a nya berapa? Nilai a nya sama dengan 2. Nilai b nya 5. Dan c nya? Kita lanjut masukkan rumus ini. Rumusnya itu a nya berapa? Yang 2 x kuadrat ditambah b. B nya b dan q ini yang ingin kita cari. Yang ketentuannya b dikalikan dengan q sama dengan a kali c. Nah, nilai a dan c nya ini berapa? Ayo apa? 2 sama 3. 2 kali 3 berapa? 5. Nah, ada ketentuan yang satu yaitu b ditambah i sama dengan nilai b. Nilai b nya berapa? 5. Nah, jadi di sini kita menebak faktor 6 yang menghasilkan. Di sini kita menebak dua bilangan, yaitu bilangan misalnya bilangan b dan bilangan i. Di mana jika dikalikan hasilnya 6 dan jika ditambahkan hasilnya 5. Faktor 6 berapa aja? Yang pertama ada 61. 6 kali 1 berapa? 2 dikali 3 sama 3 dikali 2 dan 1 kali 6. Nah, bilangan berapa p dan q nya? Yang jika ditambahkan hasilnya adalah 5 dan jika dikalikan hasilnya 6. Ya, ada Bapak 2 dikurang 3 jadi kalau ditambahkan ini hasilnya berapa? Tapi 1 kurang besar. Berapa? 2 kali 3 berapa? 6 min 1. Berapa? 6 dikurang 1 sama dengan 5. Jadi yang kita pakai yang ini. Dan 6 dikalikan 1 kan hasilnya min 6. Karena kita pakai yang 6 dikurangi 1. Sampai sini yang paham? Jadi kita ganti jadi p dan q nya ini kita ganti dengan 6 dan min 1. Berapa hasilnya? Berapa? 2x ditambah q nya min 1. Ada yang bisa disederhanakan nggak dari sini?
Yang bisa kita sederhanain yang ini, karena sama-sama bisa dibagi dua. Kalau kita keluarkan kan bisa kita ubah bentuknya menjadi 2x kuadrat ditambah 3 per 2 dan 4x kuadrat atau 5. Nah, 2 ini kan bisa kita sederhanakan. 2 dikurang 2. Tadi sisanya berapa? Berarti sisanya kan x ditambah 3 2x dikurang 1 sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0. Kita untuk mencari akar-akar dari penyelesaiannya, yaitu yang pertama ada dua akar. Yang pertama itu x ditambah 3 sama dengan 0 atau 2x dikurang 1 sama dengan 0. Yang pertama ini kita lihat jadi berapa? X sama dengan min 3. Dan yang kedua kan 2x sama dengan 1. Jadi x nya berapa? Sama-sama dibagi 2. X sama dengan 1 dibagi 2 berapa? 1 per 2. Jadi inilah cara faktorisasi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Atau ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, misalnya yang P kali Q jangan dihiraukan. Misalnya kita bilangkan saja misalnya ini sesuatu dikalikan dengan sesuatu nilai, dua nilai ditambahkan hasilnya 5 dan dua nilai dikalikan hasilnya 6. Kalau masih bingung dengan P dan Q, berapa? Intinya pada faktorisasi ini kita menebak, lebih banyak menebak untuk mencari penyelesaiannya. Ada yang ditanyakan kembali? Nah, selain faktorisasi, ada cara lain untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang kedua, yaitu cara yang kedua apa? Ada yang tahu? Ya, jadi yang cara kedua, selain kita menggunakan faktorisasi, ada cara lain yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Jadi kuadrat sempurna ini adalah cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadratnya sehingga menjadi bentuk kuadrat sempurna. Bentuk persamaan kuadratnya juga sama, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dimana kalau di melengkapi kuadrat sempurna ini, nilai a nya ini harus kita buat menjadi 1. Nah, kemudian untuk bentuk melengkapkan kuadrat sempurna bagi berikut, yaitu ax kuadrat ditambah ax kuadrat per a ditambah bx per a ditambah b per 2a kuadrat sama dengan min c per a ditambah b per 2 kuadrat 2a kuadrat. Ada yang tanyakan mengenai melengkapkan kuadrat sempurna? Nah, supaya tidak bingung, kita lanjut saja ke soal. Kita gunakan soal yang sama supaya kalian bisa melihat perbedaan untuk menyelesaikan persamaan ini. Cara 2x kuadrat ditambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini nilai a nya berapa? A, B, C nya kan sama kan? A nya 2, B nya 5, C nya 3, min 3. Karena ini ada ketentuan bahwa nilai a nya harus 1, maka ini persamaan ini semuanya kita bagi menjadi dibagi dengan 2. Ini dibagi 2. Jadi 2x kuadrat per 2 ditambah 5x per 2 dikurang 3 per 2 sama 0. Ada yang bisa disederhanakan nggak di sini? 2 dengan 2 sehingga menghasilkan 2x kuadrat ditambah 5x per 2 min 3 per 2 sama dengan 0. Nah, supaya bentuknya menjadi kuadrat sempurna, yang menjadi sangka ini kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga kita pindahkan menjadi berapa? Kalian tahu? Ini kita pindahkan ke sini. Berarti hasilnya ini kuadrat ditambah 5 per 2 sama dengan 30. Nah, di sini kan ada tambahan B per 2A dikuadratkan.
Nah, nilai B-nya berapa? B 5. Jadi tambah 5 2 dikalikan ada berapa? 2 dikalikan dengan 2. Karena di luar kiri kita boleh melakukan seperti ini, maka di luar kanan juga kita boleh melakukan seperti itu. Jadi 3/2 tambah berapa B ya? 5 2 dikalikan dengan 2. 2 kali 2 berapa? 4 ya. Berarti hasilnya X kuadrat tambah 5/2 X tambah 5 kali 2 4 ya. Kuadratkan sama dengan 3/2. Kemudian untuk ini kita ubah menjadi kuadrat sebelah. X kuadrat ditambah 5/4 kita kuadratkan sama dengan 3/2 tambah 5 dikuadratkan berapa? 5 kali 5 berapa? 25 tambah 25 per 4 dikalikan dengan 4 Nah, kenapa berbeda seperti ini? Dan jika kita kalikan X kuadrat ditambah 5/4 kan ini, yang ini sama artinya seperti X kali X berapa? X kuadrat kan? Kemudian X kalikan 5/4 berapa? Ini dikalikan dengan ini. Pertama kan ini dikalikan dengan ini. X dikalikan dengan X berapa? X kuadrat. X dikalikan dengan 5/4 berapa? 5/4 X. Kemudian ditambah 5/4 dikalikan dengan X berapa? 5/4. Nah, 5/4 dikalikan dengan 5/4 berapa? 25. Dan kita tambahkan yang variabel yang pangkatnya sama 10 X dapat 25. Atau ini bisa kita tulis saja seperti ini. Kan berarti ini 5/4 dikuadratkan. Yang ini kan bisa kita sederhanakan sama-sama bagi berapa? Yang 10 dengan 4 5 sama-sama bagi 2 5/2 X ditambah 5/4. Makanya kita bisa ubah bentuknya menjadi seperti ini. Kan sama, dari sini hasilnya seperti ini. Dari sini. Kata ini paham? Apakah ada yang tanyakan? Ini kan sama bentuknya seperti ini. Makanya kita dapat ubah menjadi bentuknya menjadi seperti ini. Ada yang tanyakan nggak? Atau bisa dilanjut? Kita lanjut saja. Supaya kuadratnya hilang, kita sama-sama faktornya kedua luas. Sama-sama kita akarkan. Kalau akar dipakarkan, hasilnya berapa? Kan sudah dapat di materi eksponen. Ini kan bisa kita sederhanakan. Sehingga hasilnya X ditambah 5/4 itu sama dengan akar. Ini kita bisa samakan penjumlahnya. Berapa kali berapa hasilnya menjadi 16? Supaya menjadi 16. 2 kali berapa? Nah, karena kali 8 ya, kita juga dikali 8. Jadi 24/16 ditambah 25/16. Berapa 24 ditambah 25? 49. Dengan akar 49/16. Akar 49 berapa? Berapa kali berapa hasilnya 49? 7. Jadi 7 per berapa kali berapa hasilnya 16? 4 kali 4. Jadi ini kan sama bentuknya seperti dan kita bisa sederhanakan sehingga hasilnya 7/4. Karena kedua ruas kita akarkan, maka
kita tambahkan plus minus. Ini juga kita tambahkan plus minus dan ini plus minus. Agar kita dapat mencari dua akar penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Akar-akarnya apa saja? Saya tahu. Ini kita pindahkan plus minus 5 per 4 dipindahkan menjadi ke luas kanan menjadi apa? Kurang 5 per 4. Ini kita bisa pecah menjadi dua. Akar-akarnya yaitu X sama dengan positif 7 per 4 dikurang 5 per 4. Yang lagi satu, karena ini positif plus minus, berarti yang lagi satu kan negatif, berarti X sama dengan min 7 per 4 dikurang 5 per 4. Ini karena positif kan kita bisa hapus saja. 7 dikurang 5 berapa? Ini hasilnya berapa? X sama dengan berarti 2 per 5. Atau bisa kita tertarakan menjadi X sama dengan 5. Kalau yang ini min 7 dikurang 5 berapa? Min 12 per 12 dibagi 4 berapa? 3. Min 12 bagi 4 X sama dengan. Ini kan kita sama dapat hasilnya. Dengan cara faktorisasi kita dapat X-nya sama dengan min 3 dan X sama dengan 2. Nah ini juga sama, kita dapatkan dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Kita dapatkan X-nya sama dengan setengah dan X-nya sama dengan min 3. Kuadrat sempurna ini adalah salah satu alternatif apabila tidak bisa memfaktorkan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Atau ada yang masih bingung? Mungkin saya tanyakan sekarang. Boleh. Ini faktorisasi melengkapi kuadrat sempurna dan rumus ABC merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan. Jadi kalian bebas memilih yang mana yang dirasa lebih cepat untuk diselesaikan. Bisa menggunakan faktorisasi melengkapi kuadrat sempurna atau nanti bisa menggunakan rumus ABC. Setiap cara ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau yang ini kekurangannya saat mengakarkan. Ini agak sedikit rumit untuk diselesaikan. Jadi kita lebih sering menggunakan cara faktorisasi ini. Tapi faktorisasi ini sulitnya menebak nilai P dan I-nya. Ada yang kembali? Atau bisa lanjut ke cara yang terakhir, yaitu rumus ABC. Nah yang terakhir kita menggunakan rumus kuadratik. Yang ini kita gunakan apabila kita kesulitan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode faktorisasi ataupun dengan metode kuadrat sempurna tadi. Di mana rumus ABC ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari akar penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Yang ini merupakan salah satu alternatif apabila yang tadi belum bisa diselesaikan dengan cara faktorisasi ataupun dengan melengkapi kuadrat sempurna. Lebih jelasnya kita gunakan saja contoh yang sama, yaitu 2x ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. Nilai A, B, dan C nya berapa? A2, C nya 3. Dan kita terapkan bentuk rumus kuadrat sempurna, yaitu rumus kuadratik atau rumus ABC seperti ini, di mana rumusnya untuk akar yang pertama dan kedua itu akan sama dengan akar min B di plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nilai B nya berapa? B nya 5, berarti B nya 5, min 5 plus minus 5 dikuadratkan dikurang 4 dikali A nya berapa? 2. Dan C nya per 2 dikalikan 2. Ini
Min 5 tetap plus minus 5 dipangkatkan berapa? 5 kali 5? 5. Min 4 dikalikan 2 berapa? Min 8. Min 8 dikalikan min 3? Min kali min? Plus 8 kali 3? 22. 2 kali 2? 25 tambah 24? 49. Nah, kan pas 9 berapa tadi? Berapa kali berapa hasilnya 49? 7. Min 5 plus minus 7. Karena plus minus berarti ada 2 penyelesaian. Mana X kita bisa baca X1 nya sama dengan min 5 ditambah 7 per 4. Min 5 ditambah 7 berapa? Min 12. Min 5 ditambah 7 2. Jadi X1 sama dengan 2 per 4. X1 sama dengan kita bisa terangkan jadi 1 per 2. Nah yang terakhir kan yang X2 nya X2 sama dengan bisa kalau plus minus kan sama-sama ditambahkan yang kedua kurangkan. Nanti min 5 dikurang 7 per 4. Min 5 dikurang 7 berapa? 12 per 4. Sama-sama bisa kita sederhanakan. Maka dibagi 4 berapa? 12 bagi 4? Min 3. Ini kan sama hasilnya. Yang pertama X1 nya setengah dan yang kedua min 3. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut menyelesaikan LKPD. Kita lanjut menyelesaikan LKPD. Ini Bapak bagikan LKPD nya. Silakan isi identitas, nama diri, dan kelompoknya. Dan semua? Yes. Dan semua dapat? Jadi pada nomor pertanyaan ini, yang pertama kalian tadi sudah mengetahui mengenai apa bentuk umum dari persamaan kuadrat. Yang kedua kalian diminta untuk menentukan nilai A, B, dan C nya. Yang ketiga baru kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan arti dari ketiga syarat tadi. Yang mana menurut kalian lebih mudah bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan nomor 3. Sampai sini apakah bisa dipahami? Kalau kalian terlewat mengenai penjelasan tadi, mana sudah dikirimkan bahan bacaan, mungkin bisa dilihat pada bahan bacaan tersebut. Yang ini baru cara. Yang mana itu mudah dari ketiga cara itu. Boleh cara yang mana aja digunakan di nomor 3. Kalian mau menggunakan cara faktorisasi silakan, menggunakan rumus pola sempurna silakan, menggunakan rumus ABC silakan. Ada yang dibingungin nggak? Mungkin banyak yang bingung nomor 5 nya. Jadi nomor 5 nya Bapak kasih contoh yang lain. Misalnya bentuk yang ini kita buat menjadi seperti bentuk persamaan kuadrat. Ini dikalikan dengan ini, X dikalikan dengan X pertama, kemudian X dikalikan dengan 5, kemudian min 5 dikalikan dengan X, dan min 5 dikalikan dengan 5. Sampai sini apakah bisa dipahami? Yang nomor 1 ada yang mudah? Silakan dituliskan. Semua sama jawabannya? Apakah benar jawaban temannya? Yang nomor 2 ada yang benar? Ada yang mau jawab kan? Ya. Mau berapa aja? Berapa yang angkat tangan mungkin Bapak screen saja. Barengan berangkat angkat tangan saya Bapak screen saja. Yang akan dapat menjawab. Kelompok 4. Jangan perhatikan temannya apakah jawaban kalian sama atau berbeda. Screen saja perhatikan temannya. X kuadrat dikurang X tambah 1 sama dengan 0. Hanya itu A1 karena koefisien dari X kuadrat itu. B-nya itu 7. B-nya benar 7. Coba perhatikan tandanya. 7. C-nya 10.
B6 B-nya min 2 Nomor 3 X kuadrat dikurangi dengan 0. A-nya berapa? karena B-nya Tidak ada. B-nya 9 Nomor 4 4 X kuadrat ditambah 16 B sama dengan 0. A-nya berapa? B-nya 16 B-nya Karena C-nya tidak ada, makanya C-nya kembali 0. Anda jawab dulu kan? Baik, tepuk tangan teman-teman. Nomor 3, apakah ada yang sudah? Saya tanya. Ini 6 kali 2 plus 2. 6 kali 2. Siapa mau 3A? 2 orang. 2 kelompok ya? Ada lagi? 3B lah. Mau 3A? Jadi di sini kami akan menjawab soal nomor 3A. Jadi kemudian langsung kalau saya buka akses dulu dan saya akan yang sendiri apa sudah. Jadi ini adalah soal dan hasilnya kita akan cari A, B, dan C nya terlebih dahulu. Untuk aja dalam 3, B-nya B12, C-nya 10. Dan di sini saya menggunakan rumus ABD. Rumusnya X1 pembagian 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 C per 2A. Sama dengan Mungkin bisa diperhatikan teman-teman. sama dengan karena di sini menggunakan min AB, min B dan B-nya di sini juga B, berarti di sini menjadi kita ubah menjadi plus. Jadinya 17 plus minus. Selanjutnya B kuadrat kita masukkan min 17 kuadrat kurang 4. Kita masukkan A-nya adalah 3, C-nya adalah 10 per 2 kali A-nya adalah 3. Selanjutnya 17 plus minus hasil dari 17 kali 17 ya positif 289 dikurang hasil dari min 4 kali 3 kali 10 ya min 120 per 2 kali 3 ya 6. Lalu 17 plus minus 289 dikurang 120 jadi 6 plus minus hasil dari angka 169 adalah 13. Jadi kita masukkan ke X1 dan X2. X1-nya 17 tambah 13 per 6 adalah 17 tambah 13 hasilnya 30 per 6 6 hasilnya adalah 5. Atau X2 sama dengan 17 dikurang 9 per 6 sama dengan 6. Di sini kita bisa kembali dari tanda-tanda kalau coba dibagi 2 menjadi 2 bisa 3. Benar jawaban temannya? Apa hasilnya dapat? Dengan metode lain? Mungkin udah tepuk tangan temannya. Yang nomor 3B ada yang mau nggak? Mungkin bisa diperhatikan temannya juga. Nomor 3B. Sebelum itu pertama, nama saya Muhammad masih siap tidak? Kebenaran. Ada lagi. Karena beda di sini buat kita ubah ini sebagai
Bisa diperhatikan teman-teman ya. Semuanya dapat jawaban yang sama? Mana yang berbeda? Ya, betul jawabannya? Silakan duduk. Baik, silakan dikumpulkan rekan-rekannya di depan. Ada yang bisa menyimpulkan nggak hari ini kita belajar apa? Oke, silakan nanti. Silakan, Okta. Jadi pertama saya share dulu. Jadi pelajaran belajar dalam persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadrat itu bisa kita selesaikan dengan faktorisasi, terutama dalam kuadrat sempurna, dan dengan rumus kuadrat kita kalau rumus HDP. Karena persamaan kuadrat itu merupakan suatu persamaan yang terdiri dari variabelnya adalah 2, berbeda dengan persamaan sekian yang variabelnya adalah 1. Perkenalkan dulu teman-teman. Simpulkan pelajaran kita hari ini. Kawan boleh siap, akan tidak. Baik, kalau saya lihat akan bahkan kita akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kita bisa mengetahui persamaan kuadrat ini merupakan persamaan yang paling terdiri dari variabel yang kedua. Kita harus sekali persamaan linear, variabelnya itu hanya 1. Nah, di sini juga kita bisa mengetahui rumus-rumus dari persamaan kuadrat itu sendiri. Merupakan itu x kuadrat ditambah bx ditambah c. Perkenalkan dulu. Dimana persamaan kuadrat ini bentuk umumnya yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, kenapa disebut persamaan kuadrat? Karena pangkat tertingginya 2, makanya kita sebut sebagai persamaan kuadrat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, jadi minggu depan kita masuk ke materi baru yaitu fungsi kuadrat. Jadi mohon dipelajari materi mengenai fungsi kuadrat. Untuk hari ini mungkin bisa dicukupkan. Sudah akan ditutup.